Oke, lama ya nggak bikin video. Cuma kali ini aku bakalan bikin video tuh buat tugas sih, buat tugas dari mata kuliah Total Quality Management atau bisa disingkat TQM. Nanti bakalan eh, kita tuh bakalan ngezoom sama beberapa teman aku, dan ada dua teman aku bakalan kita tanya-tanya soal Total Quality Management di perusahaannya. Nah, di sini aku tuh bakalan ngejelasin sedikit sih tentang, bukan ngejelasin, ya ngejelasin sih, ngejelasin sedikit tentang Total Quality Management, tapi nyontek sih. Oke, ini TQM tuh adalah pendekatan yang digunakan oleh manajemen dengan melibatkan semua anggota organisasi untuk upaya meningkatkan kualitas perusahaan secara terus-menerus, atau dapat dikatakan bahwa TQM merupakan tindakan manajemen yang berorientasi terhadap kualitas secara menyeluruh dalam perusahaan. Nah, tujuan TQM itu sendiri adalah untuk bisa bersaing dan dapat unggul dalam mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara berkesinambung dan secara terus-menerus, yang dapat dikatakan bahwa tujuan utamanya adalah menghasilkan hasil dari perusahaan dengan mutu atau kualitas terbaik sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen. Ya, aku udah ngejelasin sedikit, terus sama aku ngasih tahu tujuan dari TQM itu apa. Kita langsung aja yuk ke video interviewnya sama teman-teman aku. Ciao! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau ke dua narasumber kita. Dengan saya sendiri, Syabrina Saitangini, dan ada tiga kita lagi, namanya adalah Zara, ada Ida Ismi, dan ada juga dia. Untuk narasumbernya kita bisa panggil aja langsung yuk, namanya Kak Dania sama Cindy. Ya. Kak, aku mau nanya deh soal TQM di perusahaan kakak nih. Ya. Sebelumnya nih, perusahaan kakak tuh apa ya? Sama bidangnya tuh apa? Bidang perusahaan kakak tuh apa? Bisa ceritain sedikit nggak, Kak? Ya, boleh. Saya dan Cindy kebetulan bekerja di satu perusahaan. Ya, perusahaannya di daerah kawasan Sunter, Jalan Agung Tengah, Blok I7 nomor 6B. Namanya PT Himalaya Sukses Sejati. Dia di bidang perusahaan dagang yang menjual bahan-bahan bangunan seperti gipsum, holo, sekrup gipsum, dan macam-macam lainnya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Ismi, mau nanya apa ini? Kakak pengen tanya, Ya. apakah perusahaan kakak sudah menerapkan prinsip-prinsip total quality management di dalam perusahaan kakak sendiri? Bisa dijawab ke Cindy ya? Iya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih kayaknya udah nerapin prinsip TQM-nya ya. Salah satunya itu yang pertama kepuasan pelanggan, di mana perusahaan kami itu memprioritaskan yang namanya kepuasan pelanggan itu diperoleh dari kualitas suatu produk atau barang. Jadi intinya semakin tinggi kualitas yang diberikan, maka semakin tinggi kepuasan pelanggan. Lalu ada respect terhadap setiap orang, terus ada perbaikan berkesinambungan, Ya. di mana agar suatu perusahaan itu bisa sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Terus yang terakhir itu kita nerapin manajemen berdasarkan fakta, di mana data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap organisasi. Dengan begitu, manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya, Kak. Terima Ada kasih yang ya. kurang mengerti?
tentang prinsip TKM yang TKM. dijalani di perusahaan kita. Ya, ada yang mau ditanya? Aku mau nanya. Ya, ada yang mau Apa nanya sih lagi? contoh penerapan gimana? Contoh penerapan Contoh di penerapannya. perusahaan kakak tentang total quality manajemennya. Nah, Iya. sebentar. Oke, tadi dari si Dia bertanya tentang contoh penerapannya pada prinsip-prinsip TKM ya. Pertama, dalam penerapan TKM itu pada perusahaan bisa dilihat dari fokus pada pelanggan. Berhubung perusahaan ini perusahaan dagang, jadi kita harus mengutamakan keinginan si customer-nya, customer tersebut, keinginan yang dia inginin. Jadi keinginan yang dia inginkan untuk masa depan perusahaan ini gitu. Terus yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, keterlibatan yang telah direncanakan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan, yang kemudian dapat menghasilkan produk, barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Gitu. Dan ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Pemusatan perhatian pada proses. Pemusatan perhatian ini merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen TKM. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input baru supplier internal maupun eksternal menjadi output yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Itu penerapan TKM. Jadi ada 3 penerapan yang diterapin di perusahaan kita. Iya. Begitu. Kak, mau nanya dong. Ya, gimana sih keterlibatan karyawan dalam menerapkan TKM di perusahaan kakak? Keterlibatan karyawan dalam perusahaan ya? Iya. Bisa dijawab oleh Cindy ya. Jadi biasanya itu setiap hari Senin ya kita itu ngadain namanya morning briefing. Itu tuh untuk pekerjaan 1 minggu ke depan, entah itu untuk target sales, administrasi, operasional, dan lain-lain. Dan biasanya di akhir minggu atau di hari Sabtu itu tuh kita selalu ada laporan secara tertulis atau secara lisan. Tersebut akan diadakan lagi yang namanya review dari hasil yang telah dilakukan selama seminggu. Terus yang kedua itu ada namanya pelatihan. Pelatihannya seperti sarana yang penting dalam berkomunikasi dalam organisasi, karena kesibukan masing-masing dalam menjalankan tugas, maka kemungkinan jarang terjadinya komunikasi antar karyawan. Pelatihan di samping itu untuk meningkatkan kualitas juga dapat menjadi sarana komunikasi untuk karyawan maupun pimpinan dengan karyawan. Jadi kalau yang pelatihan itu karena kita kan otomatis sibuk dengan kesibukan sehari-hari di perusahaan kan, jadi kita jarang untuk berkomunikasi dengan baik kan. Jadi diadain pelatihan ini untuk menjaga hubungan kita antara karyawan, antara pemimpin bisa jadi lebih baik, customer juga. Hingga customer juga bisa kayak komunikasinya menjadi lebih baik gitu. Menjaga komunikasi dengan baik. Jadi pelatihannya itu yang diambil lebih ke cara komunikasi ya? Iya. Lebih ke situnya sih. Iya, gitu. Ada yang ingin ditanya lagi? Dari aku mau nanya, bagaimana sih cara perusahaan kakak tuh untuk memberi pelayanan? Dari pelayanan seperti kita pastinya memberi pelayanan dengan ramah. Kayak kita nganggap customer sebagai teman atau kerabat kita. Jadi kita lebih mudah gitu, lebih
harus pokoknya dengan pelayanan ramah, dan kita di sini diadakan setiap bulannya itu kayak lucky draw. Jadi untuk customer-customer yang setia dengan perusahaan ini atau customer-customer yang udah lama berlangganan dengan perusahaan ini, kita ngadain lucky draw, kayak lucky draw gitu, kayak kocokan gitu buat undian buat dapetin gitu hadiah. kali ya? Undian buat dapetin hadiah. Kayak contohnya hadiah-hadiah yang kita sediain kayak contohnya kayak apa ya, kaos cantik, voucher belanja gitu-gitu, voucher belanja itu, voucher belanja market atau yang lain-lain deh pokoknya. Terus kita juga ngadain promosi setiap pembelian berapa. Kamu mau nanya cara menghadapi komplainan customer di perusahaan kakak gimana ya? Soalnya kan mungkin ada beberapa customer yang komplain di perusahaan kakak gitu. Cara menghadapinya seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi cara menghadapi komplainan customer itu, yang pertama-tama kita dengerin dulu komplainannya mereka itu seperti apa, dipahami, dicermati, dengerin semuanya keluhannya dia, terus jangan malah kalian itu berpikir untuk menyerang kembali si pelanggan ini gitu. Karena sesungguhnya dia itu tidak menyerang Anda secara personal. Mereka komplain kan pasti karena adanya kesalahan dari produk kita atau apa kan. Jadi intinya itu kita dengerin dulu keluhannya mereka. Terus habis itu kalian bisa tanyain ke pelanggan itu produk apa atau barang apa itu yang terjadi kesalahan, biar nantinya itu akan ada solusi dari kesalahan itu, entah itu di retur atau diganti dengan barang yang baru atau mendapatkan cashback itu dan lain-lain. Terus yang ketiga itu posisiin diri kamu itu si penjualnya ini sesuai ibaratnya sama dengan perasaan customer. Jadi gituin dirinya sendiri sebagai customer. Jadi kita bisa ngerasain apa sih customer itu yang dirasain gitu, dengan misalnya kita beli di suatu toko atau apa, kita dapat barang yang jelek atau rusak gitu kan, pasti kita ngerasa nggak enak dong, ngerasa kita udah beli mahal tapi gitu, dapatnya jelek gitu. Kita posisiin seperti dia gitu. Nah, dan yang selanjutnya, terus yang terakhir pastinya selalu minta maaf ya, karena kan kesalahan itu terjadinya dari perusahaan kita. Jadi utamakan kalian bisa minta maaf sama mereka dan mereka mau memaafkan kalian. ya. Terus habis itu kalian bisa selesaikan masalah itu dari yang tadi kan kita dengerin dulu nih masalahnya apa, itu dicatat. Terus kalau misalkan udah ketemu masalahnya apa, terus habis itu kita selesain masalahnya, cari solusinya, entah itu dari ganti yang retur tadi aku jelasin dan lain-lain. Pokoknya setelah dari situ masuklah ke solusi dari masalahnya. Kita cari solusi bareng-bareng. Kalau misalnya kita nggak bisa cari solusi sendiri, kita bisa minta bantuan dari atasan gitu, minta bantuan dari pemimpin, gimana nih caranya biar customer ini nggak marah atau gimana gitu. Kita minta bantuan aja sama atasan atau apa, mungkin dengan kita musyawarah sama pemimpin atau atasan gitu, yang atasan kita pokoknya, mungkin di situ bisa dapetin solusi untuk mengatasi masalah itu gitu. Itu sih. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Dania dan siapa, Cindy, itu jawab pertanyaan dari kita. Semoga pertanyaan jawabannya itu manfaat untuk teman-teman video kita. Udah, mungkin segitu aja kali ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe, belum like sama komen, tolong ya di like. Jangan lupa di subscribe juga. Udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Ya, dadah. Sekian dari video kelompok kita, kelompok 4.
Mohon maaf kalau misalnya videonya itu masih banyak kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Kalau misalnya emang video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa di-share dan jangan lupa juga klik like dan subscribe-nya. Oke? Terima kasih semuanya. Dadah, assalamualaikum.